alaihissalam atau tidak, ya. Tapi di situ udah pernah punya salah. Ketika akhirnya pulang harus berdakwah lagi pada Firaun, keluar. Bukannya kamu tuh berdakwah kamu sendiri kan dulu pernah melanggar peraturan saya. Ya. Karena udah jaga udah benar, ya. Jangan melanggar sesuatu norma yang punten lah. Ya. Dan semua orang bisa berkata baik gitu ya. Tapi orang yang ingin mendengarkan kebaikan dari kitanya, misalkan, kayak gini lah, nah jangan ngerokok ya. Padahal anaknya ngelihat, dah bapaknya kayak ngembul melulu. Wah. Kan susah masuknya. Karena punten ya, kadang istri itu suka susah nurut sama suaminya kayak, ya bisa jadi istri tahu modalnya suami. Di luar memang dikagumi, dicium tangannya, dimintai fatwanya. Tapi giliran di rumah, bangun subuh juga 7:30. Kan susah pengen nurut nih. Ya. Orang lain nggak tahu tentang masalah itu, makanya memandang si suami, masya Allah, orang baik, orang yang, ya, mereka mana atuh mah ngebut-ngebut ya, insya Allah. Semoga selamat sampai tujuannya. Nah gitu ya, makanya salah satu nasihat kenapa ibadah kita harus ikhlas ya, karena salah satunya contoh ikhlas itu ada orang tidak ada orang sami mawon, sama aja. Nah kalau misalkan ada orang dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, ya sederhana. Ya berarti yang dikejar bukan Allahnya. Seperti itu. Jadi 2 alasan tadi ya. Ini bismillah nih, ini udah pada ngaji, insya Allah ngajinya udah pada sering, hati pun insya Allah mungkin sudah ngerasa tenang, sudah berdamai dengan masalah sendiri, sudah mulai ngerasa di hati tuh pengen jadi manfaat bagi orang lain, aku pengen berguna, aku ingin memberi, ya. Terus mesti mulai dari mana, apa yang mesti dilakuin, ya tadi beberapa yang harus dijaga, ya. Jangan bergantung sama makhluk dan jangan melanggar norma, ya. Karena kalau kita belajar ilmu hadis, agar hadis itu bisa menjadi sahih, salah satu syaratnya adalah tuh rawinya tuh adil. Karena adil di sini bukan adil dalam bahasa Indonesia ya, ada pisang goreng 4 orangnya 4, berarti adilnya kan seorang 1, bukan adil yang kayak gitu. Tapi adil di sini adalah dia benar-benar mukmin yang menjaga sekali ketakwaan, marwahnya, izzahnya itu benar-benar dijaga. Sehingga misalkan contoh ya, kita ke warnet main game komputer, dosa nggak? Nggak bisa dibilang dosa juga, ya. Tapi kalau yang melakukan itu punten, misalkan Imam Bukhari hidup di zaman sekarang nongkrongnya di warnet, turun nggak izzahnya? Kayaknya nggak pantas gitu, ya. Kurang masuk. Ini beliau tuh cocoknya di majelis ilmu, berbagi ilmu. Nah. Meskipun itu bukan dosa, tapi kalau salah satu periwayat hadisnya, rantai sanad dari misalkan Imam Bukhari mendengarkan dari gurunya Qutaibah bin Sa'id, mendengarkan dari gurunya Sufyan bin Uyainah, mendengarkan dari gurunya Imam Az-Zuhri, mendengarkan dari gurunya misalkan sahabat Abu Hurairah, dari rantai sanad tadi salah satu namanya ada yang tidak menjaga keizzahannya, maka ada peluang hadis itu nggak bisa jadi sahih. Sampai segitunya. Untuk benar-benar menjamin bahwa kalau sudah ada, ya mohon maaf, HR Bukhari, maka ini pasti Nabi yang bersabda beneran. Meskipun Imam Bukharinya nggak pernah ketemu dengan Nabinya, karena beda zaman. Ya. Dengan cara apa tadi? Ya, ada 5 sih nanti syaratnya ya. Ittasalu sanad, bersambungnya sanad, adalah tu rawinya adil, hafalan rawinya dobit, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Ya. Karena ini bukan kelas mustalah hadis, jadi kita tidak bahas itu lebih dalam ya. Ya seperti itu. Ya. Jadi sok sibuk jadi manfaat, ya. Dan nggak akan ngeluh, ya. Udah kebayang ya, meskipun dia tinggi, putih, langsing, jika bihun gitu ya. Tapi ucapannya nyakitin terus kan nggak enak. Nih. Dikit-dikit ngambek, mendung dikit ngambek, ngaco nih Allah nih. Udah tahu jemuran saya masih pada basah, mendung segala, belum. Mana Bogor kalau udah hujan, lampu merahnya seabad. Nah, mulai hiperbola. Coba, ada lampu merah 1 abad? Nggak ada ya. Seneng hiperbola gitu ya. Macet ngambek ya. Ngaco Bogor sekarang, macet di mana-mana. Di luar negeri nggak ada nih yang kayak begini.